Halo semuanya, di video ini saya akan membahas tiga yaitu URDF, Bridge, dan Fitur Launcher. Nah, apa sih yang akan kita bahas di URDF, Bridge, dan Fitur Launcher? Di URDF ini kita akan membahas apa sih itu URDF, fungsi URDF, dan sintaks yang dipakai di dalam URDF. Yang kedua ini ada Bridge, yaitu apa sih kita ingin bahas di Bridge, yaitu apa itu bridge, terus fungsi dari bridge-nya itu sendiri. Nah, yang ketiga itu fitur launcher yang kita akan bahas itu mungkin sama itu pengertian dan fungsinya. Baik, yang pertama URDF. Apa sih itu URDF? Sederhananya, URDF ini adalah file XML yang isinya mendeskripsikan bentuk fisik robot secara digital, mulai dari bagian robot sampai bagaimana bagian itu terhubung satu sama lain. Nah, struktur dari URDF ini seperti diagram ini yaitu ada base link sebagai bagian dasar robot yang dihubungkan lewat join satu ke link satu. Lalu join 2 ke link 2. Nah, di setiap link itu ada elemen tambahan yaitu visual untuk tampilan, collision untuk deteksi tabrakan, dan inertial untuk data massa dari linknya. Terus, apa sih fungsi dari URDF ini? Yang pertama itu mendefinisikan struktur robot. Hmm. Ini dari dasar dari semuanya itu menyusun link dan join menjadi kerangka robot. Yang kedua itu visualisasi RViz supaya kita bisa lihat bentuk dan posisi robot secara 3D. Yang ketiga itu simulasi fisik dari gazebo. Robot bisa hidup dan disimulasikan seolah nyata termasuk gravitasi dan gesekan. Yang keempat itu dasar kinematika dan dinamika. Itu dipakai untuk hitung gerakan dan gaya antar bagian robot. Yang kelima itu deteksi tabrakan supaya bagian robot nggak saling nabrak sendiri saat bergerak. Yang keenam itu referensi sensor dan aktuator untuk menentukan di mana sih posisi kamera lidar, motor, dan sebagainya dipasang. Nah, lanjut kita ke sintaks dasar dari URDF. Nah, untuk bagian yang paling luar yaitu ada tag robot itu sebagai elemen rootnya untuk membungkus semua isi file di dalamnya. Yang di dalamnya itu ada link untuk mendefinisikan satu bagian robot, misalnya base link. Dan di dalam link ini ada visual collision, ada visual collision dan inertial. Lalu di bawahnya ada join uh, untuk menghubungkan dua link, misalnya join ini untuk atribut tipe misalnya revolve untuk sendi-sendi yang berputar di saat di saat sudut-sudut tertentu. Ada juga fixed untuk sambungan mati. Nah, ada juga visual itu untuk menampilkan bentuk dari tampilan link. Terus ada collision yaitu untuk mendeteksi adanya tabrakan. Terus ada inertial yaitu untuk menentukan massa dan momen inersia dari si linknya. Selanjutnya, apa sih itu bridge? Bridge itu sebagai penghubung antara ROS 2 dan gazebo. Yaitu sebagai jembatan yang menerjemahkan pesan supaya keduanya bisa dipakai saling mengobrol satu sama lain. Nah, apa sih fungsi dari bridge? Yang pertama itu untuk konversi pesan. Itu menerjemahkan tipe data antara ROS 2 dan simulator. Yang kedua itu untuk sinkronisasi data sensor, misalnya data dari lidar kamera atau MOU Station Simulator diteruskan ke ROS 2. Yang ketiga itu sebagai kontrol robot sebaliknya, perintah gerak dari ROS 2 diteruskan supaya robot di simulator bergerak.
Yang keempat, integrasi eksternal, yaitu menghubungkan ROS 2 dengan sistem atau tools lain di luar simulator. Yang kelima itu sebagai komunikasi real time, itu untuk menjaga data sinkron dan responsif dan agar tidak delay. Terus kita akan bahas apa sih selanjutnya, apa sih Python Launcher itu. Nah, Python Launcher ini adalah file Python yang biasanya bernama launch.p yang dipakai untuk menjalankan sistem ROS 2 ini. Di bagian ROS 2 launch system dan menggunakan library launch dan launch ROS. Kayak kita contoh di bagian ini. Jadi daripada kita buka banyak terminal banyak terminal di dalam Ubuntu-nya, nah kita lebih baik menjalankan cukup menjalankan satu file launch titik p ini agar menjalankan semuanya sekaligus. Seperti misalnya node A, node B, node C, dan bridge. Semuanya akan aktif secara otomatis ketika kita menjalankan launch p ini. Nah, apa sih fungsi dari launch p ini? Python Launcher ini. Yang pertama itu menjalankan banyak node. Nah, semua aktif otomatis melalui satu perintah yaitu ROS. Jadi semua node yaitu node dari node 1, node 2, node 3 maupun bridge itu menjadi satu perintah yaitu ROS 2 launch. Yang kedua itu mengatur parameter, bisa dikirim argumen atau konfigurasi khusus ke tiap node. Yang ketiga itu menyusun urutan eksekusi, yaitu mengatur node mana yang harus jalan duluan sesuai dengan dependensinya. Yang keempat itu menyederhanakan sistem kompleks, itu cocok banget kalau sistemnya punya banyak node dan bridge sekaligus. Yang kelima itu mendukung logika konvensional, yaitu karena basis Python ini bisa pakai if else atau include launch file lain. Yang keenam itu mempermudah resource dan maintenance. Jadi karena konfigurasinya terpusat, jadi lebih gampang diubah atau dipakai ulang. Baik, yang ketiga. Jadi ringkasannya yaitu URF itu fungsi utamanya itu mendeskripsikan struktur fisik robot, yaitu filenya itu berbentuk XML, URDF atau Xcode. Yang ke Bricks itu yaitu menghubungkan ROS 2 dengan simulator. Yaitu format package-nya itu paket ROS Guest Bridge. Nah, yang Python Launcher ini untuk menjalankan mengatur seluruh node. Kayak bentuknya format Python Launch.p. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.